Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya mengucapkan selamat merayakan Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. Semoga damai Kristus, kasih dan sukacita dari Kristus menyertai Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian. Hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena di tengah pandemi ini, di tengah segala keterbatasan dan kesesakan kami, Tuhan memberikan damai, sukacita dan pengharapan di hari Natal. Dan kiranya Tuhan selalu menaungi kami, melingkupi kami dengan damai yang datangnya dari Tuhan kemanapun kami melangkah. Pada hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melihat betapa besar cinta kasih Tuhan dan dapat menyatakannya kepada Tuhan maupun pada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Mazmur 148. Mazmur pasal 148 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, dilanjutkan ayat 13 sampai 14b. Mazmur 148 ayat 5 sampai 6, dilanjutkan ayat 13 sampai 14b yang berbunyi demikian. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 adalah tahun yang cukup rumit, yang sangat rumit, yang di tengah-tengahnya kita harus mengalami pandemi mulai dari bulan Februari akhir, bahkan sampai Desember ini belum menemukan titik terang. Walaupun ya memang sudah ada vaksin, tetapi masih ada obatnya belum ditemukan dan angkanya terus meningkat. Jadi memang 2020 ini cukup rumit. Dan wajar bila orang berkata bahwa, orang berkeluh atau mengeluh di dalam menjalani kehidupannya sepanjang 2020. Memang kemudian kita punya 1001 alasan untuk mengeluh. Karena keberadaan kita, karena keadaan sekeliling kita, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, atau bahkan terpapar corona itu sendiri, atau kehilangan pekerjaan, dan bahkan kehilangan kesempatan untuk berelasi dengan orang lain karena harus terbatas. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, seringkali ketika menghadapi keadaan yang begitu melemahkan, keadaan yang begitu mendukakan, kita kehilangan alasan untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Ya memang ketika kita ke gereja, ketika kita membaca firman Tuhan, kita selalu diingatkan untuk senantiasa bersyukur. Tapi bagaimana dalam syukur itu juga kita tetap memuji Tuhan. Bukan sekadar yang penting mencoba untuk bersyukur dan lain-lain. Tapi bagaimana di dalam syukur kita punya alasan untuk tetap memuji Tuhan, bahkan dalam keadaan yang tidak memungkinkan sekalipun. Mengapa itu harus kita lakukan? Karena di ayat yang ke-5, baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah dan semuanya tercipta. Keadaan corona, keadaan yang melelahkan, keadaan yang menjemukan, yang menyakitkan ini tidak menghilangkan kenyataan bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Tuhan adalah yang menciptakan dunia dan segala isinya, yang memiliki dunia dan segala isinya, apalagi kita yang sebagian kecil dari begitu besarnya ciptaan Tuhan. Yang diciptakan saja begitu banyak, begitu besar, apalagi Tuhan yang menciptakan. Dan kita ini hanya sebagian kecil umat-umat orang-orang yang diciptakan dan dikasihi oleh Tuhan. Makanya dari itu kita wajib untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu layak untuk dipuji. Dan keadaan yang mendesak seperti ini bukan berarti karena Tuhan sedang tidak mengasihi kita atau karena Tuhan begitu jahat, bukan. Tapi karena memang Tuhan punya rencana di balik setiap hal yang Tuhan lakukan. Tetapi Tuhan itu selalu menunjukkan
ribuan alasan bagi kita untuk bersyukur dan memuji nama Tuhan yang seringkali tertumpuk oleh keluh kesah kita, yang seringkali tertumpuk oleh kedukaan kita, tertumpuk oleh kemarahan kita, yang membuat kita lupa untuk bersyukur, lupa untuk memuji nama Tuhan. Dan kali ini kita diingatkan untuk tetap meninggikan dan memuji nama Tuhan, sebab di ayat yang ke-14, Ia telah meninggikan tanduk umatnya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan alasan bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk selalu memuji Tuhan dan selalu bersyukur. Persoalannya adalah kita mau cari alasan yang mana? Kita mau cari alasan untuk mengeluh atau kita mau mencari alasan untuk memuji Tuhan? Kami melakukan hal yang kurang baik itu selalu lebih mudah daripada setia pada hal yang baik. Mencari alasan untuk mengeluh itu ada banyak. Saya bahkan bisa menyebutkan banyak sekali alasan bagi kita semua untuk mengeluh. Tapi alasan bagi setiap orang bersyukur atau memuji Tuhan itu hanya orang-orang itu yang tahu. Dan saya yakin Tuhan sudah membangun alasan bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. PR kita hari ini adalah mari bersama-sama kita cari alasan itu, kita temukan alasan itu, kita memohon kepada Tuhan untuk menemukan alasan bagi kita untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Dan ketika kita mencari itu, kita abaikan dulu alasan untuk mengeluh. Ibaratnya seperti kita sedang mencari kaos kaki. Jadi kan kaos kaki kita itu saya ya. Jadi sering sekali saya itu kehilangan setengah kaos kaki saya. Kan kaos kaki sepasang. Jadi habis dicuci begitu biasanya yang satu tuh terhilang. Dan kemudian dikala saya mencari kaos kaki, saya itu sering menemukan benda-benda yang saya tidak pernah duga itu hilang. Jadi misalnya sarung tangannya setengah, ada ballpoint itu sering ada di mana-mana, uang koin atau bahkan uang kertas atau seamplop uang atau apapun. Tapi ketika mencari kaos kaki maka fokus dulu pada kaos kakinya. Dan Bapak Ibu tahu saya menemukan kaos kaki saya di mana? Di saringan mesin cuci. Jadi ada yang air keluar itu loh, kaos kaki saya itu keluar lewat situ. Caranya nggak tahu saya. Tapi begitulah anugerah dari Tuhan. Kita cari dulu alasan kita bersyukur dan memuji Tuhan. Dan ketika kita menemukan ribuan alasan untuk mengeluh, kita abaikan itu dulu. Karena nggak usah dikasih tahu, saya yakin kita semua sudah tahu cara untuk mengeluh. Jadi semangat untuk tetap menemukan, semangat untuk mencari, mari bersyukur dan memuji nama Tuhan di tengah segala keberadaan kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang besar, Tuhan Allah yang berkuasa, kami meyakini dan mengimani bahwa Tuhan sungguh baik. Tuhan memberikan kami cinta kasih dan anugerah yang begitu besar, tetapi keterbatasan kami membuat kami tidak bisa melihat dengan jelas cinta kasih Tuhan. Maka dari itu kami memohon kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami dapat melihat kasih Tuhan, supaya kami dapat melihat begitu banyak alasan bagi kami untuk bersyukur dan bersukacita. Dan kiranya Tuhan selalu mengiring langkah kami, Tuhan selalu memegang tangan kami supaya dalam kami melangkah, kami selalu berjalan dengan Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera dari Tuhan melingkupi kehidupan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak terang yang memancarkan kasih kami, memancarkan cahaya kami bagi sesama kami yang merupakan anugerah dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami, kedukaan kami, pergumulan kami, pengharapan kami di tahun 2020 yang begitu menghimpit ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Selamat menjalani kehidupan, selamat bersukacita di tengah pengharapan Natal ini. Dan jangan lelah untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Tetap taati protokol kesehatan, tetap sehat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.